Bukti adanya kebangkitan setelah mati. Wallahulladzi arsalar riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila balladhim mayyitin wa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikat dusyur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus, lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Tafsir Ibnu Katsir. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan adanya hari akhirat dengan dihidupkannya bumi setelah mati kering. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj, Dia mengingatkan hamba-hambanya agar merenungkan kejadian ini. Bumi yang asalnya kering dan tandus, kemudian Dia mengirimkan awan yang mengandung air dan menurunkan hujan di atasnya. Lalu hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Demikian pula jasad-jasad yang telah mati, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menghidupkannya kembali, Dia menurunkan hujan dari bawah arsy yang meliputi seluruh bumi. Lalu hiduplah jasad-jasad yang berada di dalam kubur sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di dalam tanah. Karena itu dalam hadis sahih diterangkan Rasulullah SAW bersabda, setiap anak cucu Adam akan rusak dimakan tanah, kecuali tulang ekornya, yaitu tulang yang halus pada pangkal tulang sulbi. Karena darinya dia diciptakan dan darinya pula dia disusun kembali. Karena itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada akhir ayat ini, seperti itulah kebangkitan itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad diterangkan bahwa Abu Razin radhiyallahu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati? Apa bukti tersebut yang terdapat pada makhluknya? Rasulullah bersabda, wahai Abu Razin, apakah engkau pernah melewati suatu lembah yang tandus, kemudian melewatinya kembali telah menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan? Aku menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, maka begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati. Hadis Nabawi dari Abu Hurairah radhiyallahu. Ia berkata, Rasulullah bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala adalah 40. Seseorang bertanya kepada Abu Hurairah, 40 hari? Dia menjawab, aku tidak dapat menentukannya. Orang itu bertanya lagi, 40 bulan? Dia menjawab, aku tidak dapat menentukannya. Orang itu bertanya lagi, 40 tahun? Dia menjawab, aku tidak dapat menentukannya. Kemudian beliau bersabda, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit, maka mereka pun hidup kembali sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Tidak ada tersisa sedikit pun dari manusia kecuali ia akan hancur, kecuali satu tulang, yakni tulang ekor. Dari tulang itulah manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat.